Pagi Bu. Sehat Bu. Sakit Bu. Ini ada yang sakit. Ada Ibu Mariana Bobo sakit perut Ibu. Lambung. Saya tidak sakit. Sudah biji Bu. Belum Ibu, rencananya pulang sekolah dulu Ibu. Ya Ibu, dari Ibu kalau pulang kami sih Ibu. Saya ini satu orang untuk bikin dalam. Kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Jesi. Saya minta doa untuk yang teruskan gambar. Jesse dan Alex Ibu. Silakan Jesi dan Alex. Jesse Ibu. Sudah Ibu. Terima kasih untuk Jesi dan Victor yang sudah Ya Ibu, sama-sama Ibu. dari baik ada yang bisa membantu membaca. Saya Bu. Ya, silakan Jesi. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu memahami pengertian apa sih Pak? Bukan Jesi. Bukan saya. Ulang Bu. Ya, Yang silakan. pertama, siswa mampu memahami pengertian pertumbuhan dan perkembangan hewan. Yang kedua, siswa mampu memahami fase embrionik dan fase pasca embrionik. Ya, jadi baik, terima kasih untuk Desi. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya apa itu pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Maharani, beritahu Ibu, Bagaimana proses apa itu pertumbuhan dan perkembangan pada hewan? kalau pertumbuhan Ibu proses bertambahnya ini berat badan, tinggi badan, kalau perkembangan itu proses misalnya Dari telur, itu tuh ke Kalau banyak ini pertumbuhan Ibu dari proses ini, kalau pada hewan dari telur kemudian menetas. baik Ibu. betul sekali ya yang dilakukan Desi. Jadi pertumbuhan pada hewan itu ditambah dengan bertambahnya ukuran, bentuk, tinggi, dan ukurannya tetap ya. Dan pertumbuhan itu dia itu bersifat irreversibel atau tidak bisa Kembali ke tidak dalam bisa semula. untuk semula. Nah, Perkembangan kalau perkembangan ada yang tahu? itu misalnya dia berkembang biak Ibu. Contohnya seperti postur tubuh, muka, perkembangan dulunya kecil. Itu pertumbuhan. Kalau perkembangan itu misalnya Usia. dia kayak bertambah jumlah tuh bertambah banyak Ibu. Misalnya awalnya dia di sendiri, di situ sebentar dia sudah jadi dua karena terjadi Proses fertilisasi Bu. perkembangan Ya, betul sekali ya. Nah, sekarang kita Pada fase embrionik Bu. tujuan yang kedua itu fase embrionik dan pasca embrionik. Nah, ada yang tahu Saya fase sih. pasca embrionik? Yang pertama fase embrionik Ibu. Fase embrionik itu fase dimulai dari terbentuknya zigot Ibu sampai berkembang menjadi embrio. Ya, betul sekali ya. Anak-anak bisa lihat pada gambar di sini. Nah, ini Zigot. bisa dikatakan sebagai Zigot. dan nanti dia akan berkembang lagi. Iya Ibu. Kalau dia Terjadi berkembang ada yang tahu? fertilisasi Bu. Terus terjadi fertilisasi pas itu. Terus setelah fertilisasi atau pembuahan terjadi, selanjutnya akan terjadi perkembangan embrio. Ya, betul sekali ya. Jadi dia berawal dari zigot dan kemudian dia mengalami pemberangan sel ya. Iya. Pemberangan sel dari alam yang satu menjadi Dua, dari dua menjadi empat, empat, dari empat empat menjadi delapan, delapan menjadi 16, dan
Embrio ibu. Embrio ibu. Terjadi pembelahan secara mitosis ibu yang sehingga terjadi perkembangan embrio. Dan dia itu mengalami perkembangan yang namanya morula ya. Iya ibu. Jadi dikatakan sebagai morula. Iya. Nah, setelah ada morula, ada yang namanya Blastula. blastula itu. Blastula. Di mana sel-sel morula itu terus membelah diri dan akhirnya membentuk satu bola sel yang berubah ibu yang berisi cairan. Ya, Itu betul yang ya. kenal dengan blastula. Blastula. Jadi blastula itu ada strukturnya ya, yang membentuk longgar. Nah, di mana disebut sebagai blastosol. Iya bu. Jadi longgar blastosol keseluruhannya dinamakan blastula. Nah, kemudian yang blastula itu akan mengalami yang namanya invaginasi atau kelekukan ke dalam membentuk 3 lapisan tubuh ya. Anak-anak bisa lihat kalau pada gambar. Baru buat tadi. Karena dia ini ada lapisan dalam, luar, dan Ada ektoderm, endoderm dan Hipoderm. ada ektoderm, mesoderm, dan dan endoderm. endoderm. Exo hipo dengan Nah, setelah proses itu terbentuk, itu yang dinamakan sebagai tahap organogenesis. Organogenesis. Jadi, Itu blastula jadi pertumbuhan organ itu terbentuk dimulai dari ektoderm, mesoderm, mesoderm dan endoderm. jadi seperti itu ya. Yang kedua kita lanjut pada gambar yang kedua itu adalah fase pasca embrionik. Ada yang tahu fase pasca embrionik itu apa? Saya bu. Ya, Jadi fase embrionik itu dimulai sejak hewan lahir atau genetasi bu. Dan pada fase ini kecepatan pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota tubuh tidak sama. Dan pertumbuhan ini juga tidak berlangsung terus menerus, bisa berhenti setelah mencapai dewasa. Nah, sementara itu perkembangan dimulai ketika alat-alat kelamin sudah mampu mereproduksi sel-sel kelamin atau gamet itu. ya, lebih baik dan itu sekali ya yang dikatakan Desi. Jadi di fase pasca embrionik itu dibagi menjadi 2 ya. Menjadi 2 hewan. Fase embrionik metamorfosis. Ya, metamorfosis dan metamorfosis sempurna dan metamorfosis Tidak sempurna. Kalau Kalau metamorfosis metabola. sempurna itu contohnya kayak kupu-kupu. Kalau pada kupu-kupu ibu. ya betul sekali ya. Anak-anak bisa lihat pada kupu-kupu di sini. Kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian Dari menjadi kepompong. kepompong atau ulat, dan selanjutnya jadi pupa atau kepompong, dan kemudian Menjadi kupu-kupu. menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, selanjutnya Metamorfosis tidak sempurna ibu. metamorfosis tidak sempurna. Itu terjadi di hewan apa saja? Contohnya belalang itu. Pada belalang ibu. Ya, Perubahan bentuk yang tidak mengalami fase pupa ibu. ya betul sekali ya. Dia terbentuk dari telur, Nimfa. nimfa atau imago, dan kemudian belalang dewasa ya. Tidak ibu, dari telur nimfa dulu, baru imago, baru ini belalang betina yang dewasa. Ya betul sekali. Belalang ada itu, dia bilang belalang betina, terus ada belalang jantan itu. Ya tuh kan dia sih bilang belalang betina, tadi mau merasa ada belalang jantan. Jantan yang bertelur atau betina yang bertelur itu. Kan dia anak tuh sudah selama betina. Jadi yang dikatakan Jesse itu ada yang jantan gitu. Telur itu
akan menjadi dewasa atau imam. Kemudian menjadi betina bertelur. Dan selanjutnya dia berkembang menjadi dewasa. Nah, kenapa dia tidak sempurna? Karena Dia tidak terjadi yang namanya pupa, dia tidak sempurna karena dia berbeda dengan Yang mengalami dia tidak mengalami apa ya, pertumbuhan dan ya, dia hanya mengalami pertambahan sayap dan bentuk ya. iya. Ya, itu. Jadi baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? lumayan nih. Kalau pas, ada yang bisa menyimpulkan materi bisa Saya Bu. ya, silakan Desi. Jadi baik, saya akan menyimpulkan materi kita hari ini tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ini terjadi pada seluruh bagian tubuhnya yang diawali dari proses fertilisasi, yaitu proses terjadinya pembuahan sel telur dengan sel sperma. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan itu dibagi menjadi dua, yaitu tadi ada fase embrionik dan fase pasca embrionik. Nah, fase embrionik ini fase yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai berkembang menjadi embrio. Nah, di mana ada tahap-tahap yang berperan dalam fase embrionik, yaitu tahap morula, tahap blastula, dan tahap organogenesis. Nah, dalam tahap organogenesis ini ada proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan grasula, yaitu lapisan ektoderm, lapisan mesoderm, dan lapisan endoderm. Nah, fase yang berikut yaitu fase pasca embrionik. Fase pasca embrionik ini dimulai sejak hewan lahir atau menetas. Nah, pada contoh fase pasca embrionik dan pasca embrionik itu ada contoh seperti pada gambar itu, ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Atau yang pertama metamorfosis sempurna atau holometabola, yaitu ditandai dengan adanya fase pupa atau kepompong. Dan metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola itu perubahan bentuk yang tidak mengalami fase pupa. Sudah Ibu? Terima kasih untuk Desi. Tepuk tangan dulu untuk Desi yang sudah menyimpulkan materi hari ini. Baik-baik. Hari ini tidak ada diskusi kelompok ya. Ya, Bu. Terima kasih Ibu. Kami waktu sudah habis. Tapi Ibu kasih PR pekerjaan rumah Ya, Bu. itu ada di halaman 32 ya, di buku panduan kalian. Ya, Bu. Depan dikumpulkan di ruangan ini. Ya, Ibu. Ibu kurang masih kurang. Jadi baik, Ibu akan absen lagi atau semua masih hadir? Masih dalam ruangan Ibu, masih lengkap Ibu. Masih lengkap ya. Silakan Jesse memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Jesse. Jadi materi kita sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan dan selamat siang. Selamat siang.